Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iya Evander yang akan membahas dunia gaib, hal mistis dan cerita mistisnya. Judulnya, betulkah hantu yang membonceng? Berikut ini ceritanya. Kira-kira memang judulnya seperti itu ya. Kisah ini benar dialami penulis sekitar 1 minggu yang lalu, di saat penulis menjemput anaknya pulang sekolah di MTS negeri daerah Kecamatan Puling. Dan anehnya, sebenarnya penulis termasuk orang yang tidak mudah percaya dengan hal-hal berbau mistis, apalagi peristiwa-peristiwa di luar logika manusia. Tapi benarkah ada langit sedikit tertutup mendung sehingga suasana terasa dingin, dibarengi gerimis yang tipis, membuat seorang laki-laki, sebut saja Gustav, menuju salah satu sekolah negeri di mana anak Gustav bersekolah menuntut ilmu. Kurang lebih pukul jam 1 siang. Gustav sudah sampai di tempat penjemputan anaknya sebelah utara. Tempat penjemputan termasuk perkalang kosong, dan di sebelah selatannya berdiri dengan kokohnya tembok perbatasan sekolah dan jalan. Di situ sudah banyak orang tua yang juga menjemput anaknya. Tidak selang berapa menit, anaknya akan dijemput, sebut saja Endang, keluar rumah berbarengan dengan teman lainnya. "Pak, lewat sini." Begitu lirih suara Endang sambil naik sepeda motor Gustav. Begitu mendengar ajakan anaknya, langsung menstarter motornya dan jalan untuk pulang. Sampailah perempatan jembatan gerobak yang menuju Karanganyar. Di situ Gustav masih merasa anak yang membonceng lanjut di jalan ke barat. Sampailah di SD, keanehan mulai terasa. Biasanya Gustav membonceng sambil bertanya pada anaknya. Saat itu, diam 1000 bahasa. Keanehan kedua hati Gustav merasa tidak tenang dan gelisah. Terasa ringan sekali, seakan tidak membonceng anaknya, namun gelisahan tersebut dibuang jauh-jauh. Itu enggak mungkin, gumamnya dalam hati. Perjalanan lanjut dari SD Tuking Gedung ke selatan, karena memang rumah Endang di Tua Buru Kulon. Hati yang semakin gelisah, hati yang makin berdetak kencang, dan boncengan yang mencurigakan terasa ringan, kayak ada anginan samiril kecil. Kecurigaan semakin kuat membuat Gustav berhenti di utara aspal jalan Des, tepatnya di sebelah timur. Bapak manten Kades Rasikun Hadi Saputro. Dengan hati terasa takut dan merinding, Gustav memberanikan diri untuk berhenti dan mengecek boncengannya. Allahu Akbar. Demikian kalimat kaget yang pertama kali dia keluarkan. Yang selama ini terasa anak yang membonceng ternyata kosong. Tidak ada yang membonceng. Endah, kamu di mana? Begitu Gustav berkali-kali menyebut anaknya yang dianggap yang membonceng, ternyata kosong. Lalu siapa tadi yang terasa memboncengnya sampai dengan SD Tuking Gendong? Pikiran bingung, sedih, kok bisa ya? Gustav membuang pikiran-pikiran negatifnya sambil berdoa dan berharap cemas-cemas.
Gustav menyusuri jalan yang tadi dilalui. Kalau mungkin anaknya jatuh, tidak terasa singkat cerita Gustav. Tidak menemukan anaknya sepanjang jalan yang dia lalui, membuatnya hati semakin bingung. Dan sampailah di tempat penjemputan awal. Alhamdulillah, Endang masih di tempat penjemputan awal. Gimana sih pak? Orang belum naik sudah tinggal. Dipanggil tidak mendengar. Umpat Endang sambil menangis. Dengan perasaan campur aduk antara sedih dan heran kok bisa terjadi, akhirnya Gustav kembali ke perjalanan pulang ke rumah dengan selamat. Cerita-cerita ini benar-benar terjadi. Kalau teringat selalu ingin tertawa. Apakah karena hal-hal mistis yang menyertai? Tapi Gustav tetap mempercayai kalau itu terjadi karena saat penjemputan sedang hujan dan Gustav memakai jas hujan dan helm. Jadi mungkin sebenarnya belum naik. Sementara di sekitar penjemputan banyak orang, jadi kurang konsentrasi, dan jas hujan dan helm mungkin mengurangi pendengaran Gustav, sehingga di saat dipanggil anaknya tidak mendengar. Tapi kok sampai jauh sekali, hampir sampai di rumah baru ketahuan monggo dia analisis yang logis saja. Itu kisah saya. Assalamualaikum. Itu kisah saya. Jangan kalian lupa subscribe, like, dan komen. Kalian pencipta misteri, tunjukkan interaksi kalian hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.